Ya, saudara, jelang debat perdana di Pilkada Jakarta, ada hasil survei terbaru terhadap peta elektoral tiga kandidat yang akan bertarung di Pilkada Jakarta. Carta Politika Indonesia baru saja merilis hasil survei, hasil temuannya terbaru, dan kali ini saya akan tanyakan langsung kepada sang direktur eksekutifnya, Mas Yunarto Wijaya. Mas Toto, apa kabar Mas Toto? Kabar baik, Mas Reno. Baik, makasih Mas Toto sudah meluangkan waktunya untuk liputan Amnesty TV. Jadi, kalau kita langsung spesifik ke elektabilitas sebelum yang berpasangan nih Mas, ada hasil yang cukup mengejutkan di mana di personalnya Cagup Cawagupnya sedikit terbalik kalau saya boleh bilang ini ya. Mas Pram Ya, Mas Pram kalah daripada Kang Emil, tetapi di segi Cawagup Sidul lebih unggul daripada Suswono. Gimana nih sebetulnya penjelasannya? tidak mengagetkan ya, Mas Reno. BTW ini wawancara pertama saya nih, baru rilis nih ke Oke. liputan 6, Mas Reno. Thank you Jadi Mas. Thank you. sebetulnya tidak mengagetkan karena ini terkait dengan turunan dari elektabilitas itu biasanya bermula dari apa yang disebut dengan tingkat pengenalan, lalu Hmm. kesukaan, lalu baru bicara mengenai tingkat elektabilitas. Jadi memang tanpa kita lakukan survei pun saya yakin secara kualitatif sebagian masyarakat Jakarta dan mungkin Mas Reno juga tahu bahwa ketika berbicara mengenai perbandingan antara Kang Emil dengan Mas Pram, tingkat keterkenalan pasti akan lebih tinggi Kang Emil. Kang Emil ini kan Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bandung, aktif bermain sosmed. Mas Pram sebetulnya jauh lebih senior dalam politik, tapi kita tahu belakangan dia tidak tampil sebagai makhluk elektoral. Dia lebih Betul. dilihat sebagai seorang menteri Seskap. Dan menteri Seskap ini kan bukan yang sering tampil, tapi lebih mengatur administrasi pemerintahan, terutama dalam konteks kabinet ya. Jadi buat saya tidak mengherankan. Malah Mas Reno, saya sebenarnya pernah melakukan survei di bulan Juli, ketika saat itu kita masih menganut threshold 20%. Artinya saat itu kalau kita bicara PDI Perjuangan tuh nggak bisa majuin siapa-siapa. Ketika Hmm. Kang Emil sudah didukung oleh 15 partai, Mas Pram itu sempat saya masukkan dalam banyak nama, tingkat pengenalannya hanya 13% saat itu. Jadi Oke. sebetulnya tidak mengagetkan dalam jeda waktu hanya 2 bulan semenjak survei saya bulan Juli, bahwa tingkat keterkenalan Mas Pramono Anung lah yang masih menjadi problem untuk dia bersaing secara personal dengan sosok Kang Emil yang memang tingkat keterkenalannya sudah 95%, artinya seluruh masyarakat Jakarta sudah tahu Kang Emil, sementara Mas Pram baru 59%. Survei yang kita temukan tanggal 19 sampai 24 September. Berkebalikannya juga kita tahu yang namanya Rano Karno, lebih Hmm. dikenal dengan Dul ya kalau orang-orang Jakarta, Iya. itu tingkat keterkenalannya juga memang sudah di atas 90%, Oke. dibandingkan dengan Pak Suswono yang walaupun adalah sosok mantan Menteri Pertanian, tapi kita tahu sedikit sekali masyarakat awam ya, terutama yang Oke. mengetahui nama Pak Suswono. Jadi faktor keterkenalan lah yang menyebabkan kenapa Emil unggul di Cagup, sebaliknya Rano Dulkanro ini unggul dibandingkan dengan Pak Suswono. Oke. Kalau kita melihat angka 35,8% untuk elektabilitas personalnya Mas Pram ya, Mas Ya, Toto. Kalau ingin mengejar, kalau memang ingin menang begitu satu putaran di Jakarta, dalam waktu yang tersisa 50 sekian hari ini, apakah mungkin bisa mengejar menaikkan popularitas sekaligus mendongkrak elektabilitasnya, Mas? fenomena menariknya di dalam rilis survei tadi kita sertakan data dari lembaga survei lain yang juga tergabung dalam Persepi. Mhm. Ada senior saya, Jayadi Hanan itu melakukan survei di tanggal 6 sampai 12 September. Lalu kemudian ada Hanta Yuda dari Poltreking melakukan survei di tanggal 9 sampai 15 September. Artinya ada sebuah rentetan data Hmm. dalam 3 minggu terakhir yang bisa kita kemudian nilai trennya seperti apa. Fenomenanya menarik ketika baru 3 minggu kenaikan dari angka pasangan Mas Pram dan Bang Dul ini ternyata bisa dikatakan cukup signifikan ya. Dari Hmm. survei 16 sampai 12, 6 sampai 12 September Jaya Dihanan, Lembaga Survei Indonesia itu ada di angka 28%, sekarang ada di angka sekitar 36%. Kalau bicara mengenai angka calon gubernurnya juga kira-kira mirip lah, tidak terlalu jauh berbeda dengan angka pasangan. Artinya ada kenaikan drastis. Sebaliknya dari Kang Emil dalam waktu 3 minggu dari angkanya sebenarnya aman untuk menang satu putaran di 51% dalam survei LSI, lalu kemudian turun sekarang menjadi 48%. Artinya di sini ada tren yang sangat menguntungkan Pram Gandul, walaupun tidak serta merta pola kenaikannya akan terus sama karena Ya. semakin tingkat pengenalannya mentok,
kenaikan juga akan sulit didapatkan. Belum lagi nanti kan ada variabel bernama debat, kampanye resmi yang memang sudah dimulai waktunya. Jadi tren memang dimiliki saat ini oleh pasangan Pram dan Dul. Dan Mhm. tinggal kemudian berbicara mengenai substansi nanti. Ketika bicara program dalam debat, ketika berbicara mana kampanye yang lebih menarik. Karena kita tahu, Mas Reno, dalam Ya. pengalaman dua pilkada terakhir, 2012 dan 2017, elastisitas dari preferensi pemilih itu sangat besar di Jakarta. Bahkan Hmm. dua pilkada terakhir yang menjadi kuda hitam, awalnya surveinya kalah, itu selalu menjadi pemenang. 2012 ada Jokowi Ahok dan 2017 kita tahu ada Anies Sandi. Oke, jadi ini yang perlu diwaspadai kalau kita tadi melihat trennya, memang sedikit ada lonjakan begitu di frekuensi atau di timeline waktunya Carta Politika ya, karena 24 September terakhir di hari itu dilakukan. 25 September kalau kita lihat kan sudah start kampanye, berarti hari terakhir Carta melakukan penelitian ini kan di hari satu hari sebelum Betul. kampanye nih, Mas. Ya, Berarti adakah kemungkinan kemudian akan ada lonjakan lagi atau ada dinamika lagi di peta elektabilitas masing-masing paslon? menurut saya kalau kita bicara Jakarta ya, hitungan hari atau minggu itu perubahan bisa terjadi. Berbeda dengan daerah-daerah besar lain. Kalau kita bicara misalnya di Pulau Jawa ya, biasanya perubahan tidak terlalu bisa signifikan kalau hanya terjadi dalam waktu dekat. Kenapa? Karena luas wilayahnya ini tidak mungkin dicapai hanya dalam waktu hitungan seminggu misalnya. Sementara Jakarta itu pertama dia hanya terdiri dari 44 kecamatan, 267 kelurahan. Kalau mau rajin tuh, cagup cawagup sehari misalnya 7 sampai 10 titik, mereka bisa menggapai semua kelurahan sampai jangka waktu 1,5 bulan ke depan atau 2 bulan misalnya. Yang kedua, Jakarta itu pusat informasi. Jadi permainan isu yang muncul dalam sosial media, ketika berbicara mengenai pemberitaan media, itu pasti akan sangat berpengaruh karena hampir seluruh masyarakat Jakarta menggunakan sosmed. Dan yang ketiga, tentu saja ketika berbicara mengenai debat nanti, masyarakat Jakarta ini akses terhadap debat dan keinginan untuk menonton debat proporsinya jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Itu yang menyebabkan dalam pengalaman pilkada sebelum, hitungan hari, hitungan mingguan, dan termasuk bagaimana kesigapan calon untuk tidak slip of tongue gitu ya, atau memunculkan sebuah bumerang karena dirinya Hmm. sendiri, itu biasanya akan sangat berpengaruh. Nah, arah angin sangat bagus sekarang dimiliki oleh Pram dan Gul. Terbukti ketika kita uji dalam pertanyaan slogan mana yang paling sering Anda dengar, walaupun Kang Emil dengan Pak Suswono angkanya unggul, tapi konteks slogan misalnya Jakarta Menyala, itu ada awareness-nya lebih tinggi dibandingkan dengan Jakarta Baru. Salah satu hipotesa saya sebenarnya adalah catatan kritis Kang Emil ini agak terlalu gambling, memunculkan di tagline Jakarta Baru seakan-akan akan menjadi antitesisnya dari gubernur sebelum. Dalam hal ini Anies Hmm. Baswedan. Kan Jakarta Baru berarti kan baru berbeda dengan gubernur sebelum, padahal kita tahu dalam survei Anies Baswedan ini masih menempati posisi tertinggi dari sisi elektoral. Oke, Mas, terkait dengan menarik ini soal pilihan tagline atau slogan Jakarta Menyala. Kalau saya lihat tadi hasilnya lebih prefer pada suka slogan Jakarta Menyala. Apakah ini mungkin ada keterkaitan dengan apa ya kata-kata Gen Z lah ya, menyala abangku dan sebagainya, sehingga ini lebih dekat itu dengan para pemilih atau bagaimana analisis dari Carta Politika? Iya, dari sisi gimmick ya, secara marketing politik, menyala ini kan sebetulnya banyak ya di daerah-daerah lain menggunakan istilah menyala, jelasannya seperti yang Mas Reno tadi sebutkan. Karena kan lagi ada istilah menyala abangku dan segala macam gitu. Itu sangat mudah dicerna. Itu bahasa netizen dan bahasa anak-anak sosmed gitu. Jakarta Baru tadi saya sudah sebutkan sebetulnya kan ingin menurunkan dari apa ya, dari sebuah turunan koalisi besar bernama Kim Plus Ya. misalnya. Tetapi saat itu seingat saya pada saat dimunculkan Jakarta Baru itu persiapannya adalah hanya melawan Dharma Pengrekrut dan Kunwardana. Hmm. Karena saat itu kan kita tahu pertama kali Kang Emil di launching oleh masih 12-13 partai seingat saya, itu satu hari sebelum terjadinya peristiwa keputusan MK. Sehingga saat Betul. itu kalau kita mau membaca timeline sejarah, Emil ini jangan-jangan Kang Emil ini dipersiapkan memang hanya melawan kota kosong atau calon yang elektabilitasnya sangat rendah setelah kita uji gitu ya. Jadi hampir Hmm. pasti menang lah gitu. Dan
ketika kemudian harus berhadapan secara serius dengan calon, entah dulu orang bilang Anies Baswedan, akhirnya melawan Pram dan Dul, timbul sebuah masalah. Ketika pertarungan potensi ketat, siapapun yang bisa menggayat pemilihnya anak Abah dan Ahokers, itu menurut saya akan memiliki potensi untuk menang. Ketika mereka menggunakan tagline Jakarta Baru, itu sifatnya sangat gambling karena sangat mudah diartikan mereka mengambil posisi berseberangan dengan Anies Baswedan yang notabene kita uji juga dalam survei faktor endorsement-nya itu memiliki pengaruh sangat besar, ada Oke. di angka 28%. Nah, itu di angka soal faktor endorsement ini, Mas. Kalau tadi saya lihat dan mengikuti secara daring, ada 4 figur ya yang Carta Ya, Politika masukkan. Ada figur Jokowi, Prabowo, Anies Baswedan, dan juga Ahok. Terkait dengan dampaknya kalau mengendorse salah satu kandidat di Jakarta ini. Bagaimana temuannya, Mas? Mungkin bisa dijelaskan nanti sambil kita juga sambil tampilkan juga. ya, kita akan coba uji 4 nama. Alasannya kenapa 4 nama itu, 2 orang adalah presiden yang masih berkuasa dan presiden terpilih. Yang kedua, kita juga uji 2 sosok yang kita anggap dalam survei elektabilitas semua lembaga survei paling tinggi elektabilitasnya, dan kedua-duanya adalah mantan gubernur. Jadi kalau kita lihat menarik, ternyata faktor endorsement dari tokoh lokal, dalam hal ini mantan gubernur Jakarta bernama Anies Baswedan dengan Ahok, itu pengaruhnya lebih besar dibandingkan dengan endorsement dari baik itu Pak Jokowi apalagi Pak Prabowo, termasuk Pak Prabowo. Yang paling kecil itu adalah pengaruh dari dukungan Pak Jokowi, karena kita tahu cenderung beliau akan pensiun, bahkan pilkada nanti beliau sudah pensiun. Ditambah berbagai macam kontroversi yang belakangan menurut saya di kalangan perkotaan kelas menengah sedikit kecewa dengan Pak Jokowi dan keluarga ya. Tapi fenomena menariknya adalah ternyata Ahok dengan Anies itu lebih punya pengaruh bahkan dibanding Pak Prabowo sekalipun. Kenapa? Karena Hmm. masyarakat Jakarta rasional, punya sebuah memori terhadap legasinya Ahok, terhadap legasinya Anies juga. Dan kita tahu pertarungan keduanya sangat keras pada saat 2017. Sehingga sosok yang dianggap bisa menggandeng, mungkin belum tentu harus menggandeng orang, tapi memastikan legasi yang dianggap positif dalam konteks programnya Anies atau programnya Ahok, menurut saya itu akan ikut menentukan bagaimana mereka menarik hati dari para pemilih. Ahok jelas sudah mendukung Pram dan Dul, kita tinggal menunggu apakah Anies akan mengambil sikap netral, atau kemudian mengendorse salah satunya, atau sekedar ditunjukkan secara implisit melalui dukungan para relawannya terhadap pasangan tertentu. Oke, baik. Menarik ini karena menanti suara anak abah kemarin menjadi salah satu concern kita di Pilkada Jakarta, Mas Toto. Nah, Ya, saya masih melihat saya masih melihat soal tren. Memang ada peningkatan di Pramono Rano sejak survei LSI, Poltreking dan juga Carta Politika. Tetapi itu kan terakhir sekali lagi deadline-nya adalah H-1 kampanye. Mas, apa membuat ketika belum kampanye tetapi ada peningkatan elektoral di kubu Pramono Rano dan penurunan di pasangan Ridho? Apa faktornya kira-kira, Mas Toto? ya, ini bisa disebabkan oleh banyak hal ya. Pertama, kalau kita lihat memang efek kejut itu tidak dimiliki oleh pasangan Ridho Suswono, yang memang jauh-jauh hari sudah memunculkan namanya. Bahkan sempat menjadi anti klimaks karena diposisikan hanya melawan kota kosong atau melawan calon independen. Sehingga ketika kemudian muncul secara mengejutkan pasangan oleh didasarkan keputusan MK, efek kejut ada di mereka. Efek kejut lain ternyata ketika orang menduga ini akan dipilih Anies atau Ahok, dalam orang menerka kemudian siapa yang Ibu Megawati akan pilih, ternyata yang muncul nama Pramono Anung menjadi sebuah bahan pergunjingan, walaupun orang mengatakan juga Pramono Anung kan tidak seperti Anies Hmm. ataupun Ahok. Tapi jadi fenomena menarik ketika kita lihat dalam tren naiknya angka Pram dan Dul, selain faktor popularitas Dul ya, kalau kita Ya. bedah dalam cross tabulasi pilihan pemilih partai dengan pilihan kepada gubernur, ternyata saya juga baru menemukan jawabannya, bahwa sosok Pramono Anung ini ternyata dianggap tidak hanya merah, tapi dia bisa memecah suara-suara dari kelompok biru, entah itu PAN atau Demokrat, sebagian pemilih Hmm. Golkar, sebagian pemilih Nasdem, bahkan kalau kita lihat secara ekstrim, pemilih Nasdem, pemilih Demokrat, pemilih PSI itu betul-betul terbelah. Dan Hmm. itu yang menyebabkan saya baru mendapatkan jawaban juga. Kalau yang dipilih Ahok, warnanya merah sekali. Kalau yang dipilih Anies Baswedan, mungkin sebagian kalangan nasionalis akan kecewa, termasuk memilih dari PDI Perjuangan sendiri. Nah, tetapi Hmm. tantangannya buat Mas Pram kan berbeda. Dia bisa diterima oleh semua kalangan, apalagi di topang sosok dulu yang diterima oleh semua segmen Jakarta.
tapi waktunya cukup tidak untuk mengenalkan dirinya yang lama sekali ada di panggung belakang pertarungan elektoral. Oke, saya juga melihat tadi ada beberapa apa ya demografi begitu ya pemilihan pada ketiga kandidat ini ada Ya, gender, usia, agama, pendidikan, kemudian rata-rata pendapatan, wilayah ini juga penting, Jakarta Barat dan seterusnya, Utara Timur, kemudian juga pilihan partai politik. Bagaimana Mas Toto? Kalau kita mungkin lebih ke geografisnya ya, ke geografi Jakarta, apakah sudah ada kecenderungan, oh ini lebih ke Pramono Rano, ini lebih ke Dharma Kun, lebih ke RK Suswono, silakan. ya, yang pertama yang tidak mengagetkan adalah tetap ada sebuah pola di daerah-daerah yang PDI Perjuangan cukup kuat, dulu Hmm. Jokowi cukup kuat ketika maju 2012, dan Ahok kuat, itu juga angka yang didapatkan oleh Pram dan Dul itu juga bisa dikatakan cukup tinggi. Adalah Jakarta Barat Oke. dengan Jakarta Utara. Jadi memang itu adalah Hmm. basisnya kaum nasionalis, sehingga PDI Perjuangan biasanya tetap unggul di daerah itu. Dulu juga Jokowi Ahok unggul, lalu kemudian Ahok ketika bertarung dengan Anies kalah, tapi juga bisa dalam skala yang lebih kecil. Karena Mhm. biasa daerah itu daerah beragam ya, cenderung diisi kalangan nasionalis dan juga segmen minoritas katakanlah dari si agama dan etnis itu cenderung memang banyak di daerah barat dan utara. Tapi yang cukup mengagetkan adalah biasanya pasangan yang didukung oleh PDI Perjuangan ini lemah sekali di daerah Jakarta Timur. Karena Jakarta Timur ini dianggap etnis Betawi dalam sejarah secara sosiologis elektoral, kecenderungan orang-orang Betawi ini tidak terlalu memilih pemilih apa entah partai PDI Perjuangan ataupun calon yang diusung kalau dalam konteks pilkada. Tapi sekarang kenaikannya kalau saya bandingkan dengan survei LSI dan survei Poltreking, ternyata kenaikan yang lumayan tinggi juga terjadi di Jawa, di Jakarta Timur. Kalau mau sedikit berspekulasi, menurut saya faktor keberadaan dari Dul, Rano Karno, itu memang sangat diterima di kalangan Betawi karena memang dianggap sebagai perwakilan minimal orang yang pernah mengangkat derajat dari budaya Betawi melalui film Sidul. Itu yang menyebabkan tadi kombinasi antara Pramdul ini membuat pintu yang tadinya agak tertutup. Kalau yang dimajukan Anies dengan Ahok itu menjadi lebih terbuka. Nah, tinggal kemudian jangan sampai setengah-setengah bahwa semuanya bisa digarap tapi tidak mencukupi angkanya untuk kemudian Hmm. bisa menyusul elektabilitas dari RK dengan Suswono yang jelas sudah lebih unggul. Oke, ini menarik terkait dengan bagaimana tadi pemetaan dari kewilayahannya yang juga tidak kalah menarik adalah terkait dengan kemantapan memilih nih. Mas Toto Ya, yang juga menjadi concern saya. Ternyata 44,3% ini masih mungkin berubah. Berarti bisa dikatakan masih belum stabil juga nih suara atau dukungan yang dimiliki sampai dengan sejauh ini oleh masing-masing paslon. Apa yang kira-kira, oke, tadi di awal Mas Toto juga sempat singgung soal debat, gaya kampanye dan seterusnya. Tapi apa kira-kira faktor yang paling klik yang akan bisa membuat orang oke, aku pilih ini, oke aku pilih ini, oke aku merubah pilihanku dan seterusnya. ya, Jakarta memang eh, lebih diisi oleh pemilih-pemilih yang harusnya rasional ya Mas Reno. Dan pemilih yang rasional itu seharusnya memang menunggu terlebih dahulu debat, menunggu terlebih dahulu dialog langsung dalam kampanye dialogis dengan 200-300 orang, pertemuan dengan komunitas-komunitas. Berbeda dengan daerah yang misalnya langsung bisa mendapatkan kemantapan pilihan hanya didasarkan faktor kesamaan primordial atau kemudian faktor pemberian misalnya. Itu biasa terjadi di Hmm. daerah-daerah yang cenderung tidak rasional. Jadi ada plus minus nih Mas Reno. Ketika Jakarta dulu pertarungannya keras, ada nuansa SARA, kemantapan pilihannya tinggi. 2017 itu rekor. Tidak pernah ada kemantapan pilihan dari ratusan survei pilkada yang saya miliki itu mencapai kemantapan pilihannya satu Ahok dengan Anies itu 91 dan 93%. Makin nuansanya keras sekali kan ya Mas Reno. Tapi ketika kita bicara sekarang kan tidak terasa nuansa keterbelahan, tidak terasa nuansa perpecahan. Resikonya adalah kemantapan pilihannya biasa-biasa saja. Ini yang menyebabkan potensi kenaikan dan penurunan dari masing-masing calon masih sangat besar. Apalagi bisa dikatakan sekarang baru pengenalan awal sekali Betul. dari masing-masing Hmm. calon. Kalau mau ditanya, saya meyakini orang menunggu debat. Yang kedua Hmm. adalah ada fenomena menarik, Mas Reno. Bukan hanya harus berlomba menunjukkan siapa yang program karakter kepemimpinannya paling baik, artinya kampanye positif. Tapi ada pengalaman, terutama di 2017, yang bisa menang adalah yang berhasil membuat dirinya tidak slip of tongue.
tidak kemudian salah ngomong gitu ya, dan itu yang Hmm. menurut saya masih akan menentukan. Dan kita nanti lihat ketika misalnya sudah 2 minggu, 3 minggu sebelum pemilihan, harusnya angka kemantapannya sudah di atas 70%. Dan kalau itu terjadi, biasanya money politik tidak terlalu mempengaruhi. Tetapi kalau masih di bawah 70%, kita harus ikut sama-sama mengawasi. Artinya potensi pragmatisme dari masyarakat yang menunggu sesuatu yang bisa merubah pilihan mereka, itu bisa saja terjadi. Saya berharap Jakarta tidak mengalami situasi seperti itu. Oke, terakhir Mas Toto, as a summary, kalau tadi kita melihat sekali lagi melihat tren, apakah masih mungkin terjadi crossing elektabilitas, ada titik temu tertentu, atau ada yang dalam artian ada yang turun, ada yang kemudian naik, atau jangan-jangan ada yang kemudian turun, kemudian bouncing naik lagi, atau seperti apa? Kita akan lihat ke depan ya, Mas Reno. Kalau dalam sebulan ke depan, angka Ridwan Kamil turun di bawah 45%, menurut saya itu sebuah kabar buruk. Dan Hmm. begitu pula target dari Pram dan Dul, kalau dalam sebulan kita mencapai angka 40%, berarti ada tugas berat juga buat mereka. Jadi Hmm. kalau mau dikatakan secara statistik atau threshold untuk memiliki peluang, kira-kira ada data itu. Faktor yang juga menentukan yang menarik lainnya adalah, Mas Reno, walaupun sulit buat pasangan Dharma dengan Kun Wardana melampaui dua pasangan lain yang elektabilitas jauh di atas, adalah keseriusan dari mereka untuk berkampanye. Itu akan Hmm. sangat mungkin menentukan pertarungan ini akan satu putaran atau dua putaran. Walaupun kalau terjadi dua putaran pun bukan dia yang masuk gitu ya, bukan pasangan Hmm. Hmm. 02 ini atau Dharma dengan Kun, tetapi yang akan masuk kemungkinan besar adalah Emil Suswono dengan Pram dan Dul. Ya. Kalau elektabilitas dia hanya di angka 5%, menurut saya tinggal jadi pertarungan hidup mati antara Pram dan Dul dengan RK dan Kang Emil dengan Suswono. Tetapi kalau elektabilitas mereka misalnya bisa di atas 7%, most likely dan sangat mungkin terjadi pertarungan dua putaran lanjutan dari pasangan 01 dan 03. Jadi memang ada kompleksitas variabel yang membuat kita sulit untuk kemudian memastikan jawaban mengenai satu atau dua putaran, termasuk siapa yang akan menang. Tapi hampir pasti Jakarta akan mengalami pertarungan yang ketat. Oke, baik. Kita nantikan bagaimana salah satu variabelnya adalah debat di tanggal 6 Oktober besok. Mas Toto, terima kasih sudah berbagi informasi analisis pada kesempatan Terima kali ini. kasih. Oke, kita jumpa di lain waktu. Mas Toto, terima kasih. Salam. Sama-sama Mas Reno, salam sehat. Wawancara saya bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya terkait dengan peta elektoral terbaru di Pilkada Jakarta. Memang pasangan Ridwan Kamil dan Suswono masih leading sampai dengan sejauh ini, tetapi di situ ada tren penurunan, sementara Pram Rano masih di angka peringkat kedua, tetapi trennya ada kenaikan. Dan disinilah analisis dari Mas Toto tadi, di Pilkada Jakarta akan terjadi persaingan yang cukup ketat. Saya Reno Reksa, Salam SCTV.